masih dibuka, mari awali dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur atas kehadiran Allah, puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kita kesehatan agar dapat berkumpul di ruang kelas yang kita nikahi pada hari ini. Yang saya hormati Bapak Meriadi Mustadul SPD MPDI. Oke, boleh diulang namanya, kayaknya salah deh. Bapak Mulyada. Yang saya hormati Bapak Maulida Mustadul SPD MPD. Selamat dosen mata kuliah bahasa Indonesia serta teman-teman yang saya banggakan. Ada pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, marilah kami memperkenalkan diri kami. Saya Dajjal Kurniawan selaku moderator. Saya Dajjal Kurniawan. Saya Michael Dodi. Saya Dr. Purnam. Saya Muhammad Ali Purnam. Saya Muhammad Adriansa. Saya Andi Kurniawan. Agar mempersingkat waktu, kami akan langsung ke materi pembahasan yang akan menjelaskan pada teman saya bernama Armi. Saya silakan. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sini akan menjelaskan tentang pengertian ejaan. Ini adalah aturan dasar ejaan dalam bahasa Indonesia yang hingga sampai saat ini masih digunakan. Sebelum menggunakan EYD, bangsa kita sempat menggunakan yang namanya ejaan Swandi. Sejak diberlakukannya EYD, ada beberapa tulisan huruf dalam ejaan Swandi kemudian diubah seperti berikut ini. J menjadi Y, D menjadi D, NJ menjadi NJ, yang menjadi K, PJ menjadi C, SJ menjadi SJ. Saya yang menjelaskan, soalnya akan singkat teman saya. Baiklah, jadi saya akan kasih fungsi ejaan. Ejaan juga memiliki fungsi yang cukup penting dalam penulisan bahasa Indonesia. Menurut Siti Maimunah dalam buku Bahasa Indonesia untuk perguruan tinggi 2016, berikut fungsi ejaan diantaranya. Yang pertama, sebagai pembantuan dalam membuat tata bahasa agar semakin baku. Yang kedua, sebagai penyaring unsur bahasa asing ke bahasa Indonesia sehingga dalam penulisannya tidak menghilangkan makna aslinya. Yang ketiga, penggunaan ejaan dapat membantu mencerna informasi dengan lebih cepat dan mudah karena penulisan bahasa yang lebih teratur. Oke, selanjutnya berdasarkan saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang penulisan ejaan dan contohnya. Dilansir dari Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yang ditulis oleh Kemendikbud RI, terdapat beberapa aturan dan dalam penulisan ejaan yang menarik. Huruf abjad. Dalam bahasa Indonesia terdapat 26 huruf abjad, yaitu A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Huruf vokal dalam bahasa Indonesia terdapat 5 huruf vokal yang diantaranya adalah A, I, U, E, O. Lalu huruf konsonan dalam bahasa Indonesia terdapat 21 huruf konsonan, diantaranya B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Huruf diftong. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 huruf diftong yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal I, AU, E, dan OI. Contoh penggunaan pada kata santai, amboi, pulau, dan survei. Selanjutnya latar belakang dijalankan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada latar belakang. Bahasa memiliki peran penting dalam kehidupan karena selain digunakan sebagai alat komunikasi secara langsung, bahasa juga dapat digunakan sebagai alat komunikasi secara tertulisan di zaman era globalisasi dan bangunan reformasi demokrasi ini. Masyarakat dituntut secara aktif untuk dapat mengawasi dan memahami informasi di segala aspek kehidupan sosial secara baik dan benar. Sebagai bahan pendukung kelengkapan tersebut, bank berfungsi sebagai media penyampaian informasi secara baik dan tepat. Dengan penyampaian berita atau materi secara tertulis, diharapkan masyarakat dapat menggunakan tersebut secara baik dan benar. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional lahir pada awal tahun 20-an, namun dari segi ejaan, bahasa Indonesia sudah lama memiliki ejaan tersendiri. Berdasarkan sejarah perkembangan ejaan, sudah mengalami perubahan sistem ejaan, yaitu yang pertama adalah ejaan Van Ophuijsen. Ejaan ini mulai berlaku sejak bahasa Indonesia lahir dalam awal tahun 20-an. Ejaan ini merupakan warisan dari bahasa Melayu yang menjadi dasar bahasa Indonesia. Mungkin saya menambah di informasi mengenai ejaan Van Ophuijsen. Ejaan ini diperkenalkan oleh Christian Snow-Verbens pada tahun 1901. Kemudian ejaan ini memiliki ciri khas yaitu U diganti menjadi DD dan DD digantikan menjadi G. Ejaan ini mulai digantikan ke ejaan yang lebih sempurna adalah ejaan Suwandi. Setelah ejaan Van Ophuijsen diberlakukan, maka muncul ejaan yang menggantikannya yaitu ejaan Suwandi. Ejaan ini berlaku mulai tahun 1947 sampai tahun 1972. Ciri-ciri ejaan ini adalah ejaan ini misalnya DJ digantikan menjadi J dan OE digantikan dengan U. Selanjutnya akan digantikan oleh ejaan yang lebih modern seperti ejaan yang disempurnakan. Ejaan ini mulai berlaku sejak tahun 1972 sampai sekarang. Ejaan ini merupakan penyempurna yang pernah berlaku di Indonesia. Ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD diterapkan secara resmi mulai tanggal 17 Agustus 1972 dengan surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 57 tahun 1972 tentang peresmian berlakunya ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Dengan berlakunya EYD ini, maka ketertiban dan keberagaman dalam penulisan bahasa Indonesia diharapkan dapat terwujud dengan baik. Ya. Kesimpulan yang kami dapat ialah EYD adalah ejaan resmi yang digunakan di Indonesia pada saat ini. Ejaan EYD ini juga pada panduan yang mengatur penggunaan ejaan yang benar dalam bahasa Indonesia. Tujuan utama EYD ini untuk memperjelas dan menyederhanakan ejaan bahasa Indonesia, ejaan lebih konsisten dan mudah dipahami oleh semua orang yang membacanya. Mungkin cukup sekian presentasi yang bisa kami sampaikan. Jika ada kesalahan saya dalam bentuk kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan pantun. Jika ada jalan batas yang sifat dalam hati, jika ada kata-kata yang salah, mohon jangan sifat dalam hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan.